Halo blessed people, welcome back with me Christine on Daily Channel, a blessing in disguise. Hari ini aku mau membahas tentang COVID-19. Apa yang sebenarnya melatar belakang COVID-19 itu? Gejalanya, cara penularannya, pencegahannya, lalu rekomendasi kesehatan, lalu bagaimana cara atau tindakan yang dilakukan ketika terindikasi terdapat gejala COVID-19. Lalu kita bahas mulai dari latar belakang COVID-19. COVID-19 ini diberitakan merupakan bioweapon. Bioweapon itu adalah senjata yang digunakan oleh teroris atau suatu organisasi dalam pemerintahan untuk tujuan tertentu. Nah, COVID-19 ini juga bioweapon setelah digembar-gemborkannya percepatan vaksin yang sekarang sedang diberitakan di media sosial. Lalu sebenarnya apakah benar? Mari kita flashback ke belakang. Virus corona sudah ada di tahun 1970-an. Teman-teman bisa cari bukunya di Google. Bentuknya itu e-book ada, tapi dia dalam terjemahan bahasa Inggris. Lalu teman-teman bisa lihat di sana tentang virus corona yang memang menginfeksi hewan liar. Pada tahun 2003 pertama kali virus corona teridentifikasi menginfeksi manusia. Di Cina diberi nama SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Lalu di tahun 2012 di Arab Saudi virus corona kembali booming, diberi nama MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Kemudian di tahun 2019 muncul kembali di Cina, diberi nama SARS-CoV-2 karena serupa dengan SARS-CoV yang pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja beberapa sifatnya ada yang berbeda. SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 memiliki sifat 80% serupa dengan SARS-CoV pertama yang terjadi tahun 2002 dan 50% serupa dengan MERS-CoV yang terjadi di Arab di tahun 2012. Data ini berdasarkan analisis filogenetik WHO atau ciri sifat karakteristik ciri biologis si virus. Dan memang sebelumnya menginfeksi hewan liar berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya memang menyerang kelelawar. Lalu mari kita bahas bagaimana penularan si COVID-19. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia. Penularan dapat terjadi melalui percikan, bersin atau droplet, batuk, lalu kontak langsung dengan penderita dan tidak menular melalui udara atau airborne. Nah, bedanya melalui droplet atau bersin dengan airborne atau udara, kalau droplet jangkauannya 2 meter. Tapi kalau airborne jangkauannya bisa sampai 6 meter. Itu kenapa kita disuruh physical distancing. Saat ini kita disuruh jaga jarak. Tapi kalau seandainya airborne, itu akan sangat sulit untuk dikendalikan karena dia akan ada di udara. Ada penelitian yang dilakukan terhadap wanita hamil yang terinfeksi COVID-19 bahwa COVID-19 tidak menular pada bayinya. Namun penelitian yang dilakukan ini ternyata pada wanita hamil yang melakukan operasi sesar saat melahirkan bayinya, sehingga tidak bisa dipastikan bahwasanya COVID-19 ini benar-benar tidak menular dari janin atau karena proses kelahiran bayi itu mempengaruhi tertular atau tidak tertularnya bayi dalam kandungan dari ibu hamil itu. Nah, lalu pertanyaan tentang apakah benar orang tua menjadi beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit COVID-19. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huang di Cina tahun 2020 pada bulan Maret, dia meneliti bahwasanya pasien-pasien COVID-19 di sana di Cina itu berkisar di antara umur 48 sampai 49 tahun. Dan untuk inkubasi virus COVID-19 sendiri itu 5,2 hari. Jadi kita ambil 5 hari masa inkubasi, maksudnya dari mulai si virus masuk ke dalam tubuh sampai menginfeksi manusianya dan menimbulkan gejala. Dari jangka waktu orang mulai menunjukkan gejala infeksi sampai kematian itu 6 sampai 41 hari dengan median 14 hari. Dan itu tergantung umur dan kondisi fisik si penderita. Tentunya sistem imun di sini yang berperan. Nah, menurut Wang ini, untuk pasien-pasien yang berusia di atas 70 tahun beresiko lebih cepat waktu dari terinfeksi sampai waktu kematian itu. Nah, kenapa? Karena COVID-19 ini punya reseptor atau pengikatnya di dalam tubuh. Dan itu sama dengan reseptor-reseptor atau pengikat untuk
penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Namanya reseptor ACE2. Orang tua mengalami penurunan fungsi tubuh, penurunan fungsi imunnya juga. Itu alasan kenapa orang tua beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan golongan-golongan lain seperti dewasa dan anak-anak. Tidak menutup kemungkinan juga orang dewasa. Peneliti Wang ini mengatakan bahwasanya kisarnya itu di 48 sampai 49 tahun yang terinfeksi COVID-19 di Cina itu termasuk usia produktif, dan di usia itu banyak orang-orang yang punya penyakit penyerta lain. Jadi orang dengan penyakit bawaan lainnya itu beresiko lebih tinggi juga untuk terinfeksi COVID, dan tentunya beresiko terdampak fatal akibat ini. Lalu bagaimana gejala yang ditimbulkan COVID-19 itu sendiri di tubuh? Orang-orang yang terinfeksi COVID akan menimbulkan gejala-gejala seperti demam, batuk, bersin, gangguan pernafasan atau namanya dyspnea, hipoksia atau kekurangan oksigen, lalu hemoptysis, batuk berdarah, lalu limfopenia, limfositnya menurun, terus kemudian ada sputum atau dahak, menimbulkan sakit kepala juga. Gejalanya mirip pneumonia, hanya lebih berat. Gejala-gejala ini timbul bergantung kepada sistem imun si penderita. Itu kenapa badan-badan kesehatan tiap negara, kalau di Indonesia Kemenkes RI sendiri menyatakan bahwasanya ada 4 kelompok, dan kelompok yang terbaru adalah OTG, orang tengah. Itu karena sistem imun yang kuat. Tapi orang dengan sistem imun yang lemah dapat menimbulkan gejala yang lebih jelas. Bagaimana bila ada indikasi gejala dari COVID-19 ini yang timbul? Apa yang harus kita lakukan? Adalah kita karantina di rumah sendiri. Di saat itu kita harus mencukupkan seluruh kebutuhan tubuh, nutrisi dan gizi. Karena perlawanan terkuat untuk virus adalah sistem imun tubuh sendiri. Ingat bahwa obat COVID-19 spesifik belum ada. Jadi sistem imun tubuh yang sudah ada dari kita lahir itu yang akan melawan virus dan penyakit yang masuk mengganggu tubuh. Jadi kalau terindikasi gejala, coba untuk karantina jauh dari semua keluarga agar jangan ada yang tertular. Saran saya, menelpon rumah sakit rujukan COVID-19 untuk diberikan saran tindak lanjut atau arahan untuk bisa melakukan tes lanjutan. Nah, kalau di Medan itu rumah sakit rujukannya adalah rumah sakit Adam Malik ya, rumah sakit pemerintah. Lalu kalau di Jakarta itu rujukannya itu Wisma Atlet. Bagaimana cara kita mencegah penularan si COVID-19 ini supaya tidak tertular kepada kita dan orang di sekitar kita? Saat ada indikasi, karantina diri sendiri di rumah. Telepon tenaga kesehatan bersangkutan rumah sakit rujukan untuk memberikan saran dan arahan supaya kita melakukan tes lebih lanjut tanpa menulari siapapun. Untuk pencegahan sebelum terkena infeksi, yaitu dengan rajin mencuci tangan. Sering mencuci tangan. Nah, saya di video sebelumnya membahas rajin mencuci tangan bikin kering. Di situ teman-teman bisa lihat videonya di Instagram. Untuk menghindari orang-orang yang sakit, apalagi yang memiliki gejala-gejala COVID-19 tadi, itu harus benar-benar menjaga jarak dari orang sakit atau orang-orang yang terlihat sakit saja. Kita harus menjauh untuk menjaga keamanan diri sendiri dan orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi. Jangan biarkan tangan ini leluasa menyentuh wajah, segatal apapun. Jangan menyentuh area wajah, mata, mulut, hidung, karena itu adalah akses bagi si virus untuk lebih cepat masuk ke tubuh. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Kemanapun kita pergi keluar rumah itu pakai masker. Memang ukuran si virus ini nanometer, dan masker ukuran terkecil saringannya adalah mikrometer. Tapi setidaknya dengan menggunakan masker akan mengurangi frekuensi kita dalam berbicara, akan mengurangi polutan dan atau kuman-kuman yang lain yang mungkin akan membuat tubuh lebih lemah, sehingga perlawanan untuk si virus itu berkurang. Jadi masker itu perlu untuk menyaring udaranya itu jadi jauh lebih bersih. Hanya saja, semakin tinggi daya saring masker itu, semakin kesulitan kita bernafas. Saran saya, ketika kita memang tidak berada di ruangan yang memang potensi virus, sebaiknya maskernya dilepas atau menggunakan masker kain saja.
Ada lagi hal tentang apakah jika kita tidak mendatangi atau mengunjungi restoran Cina atau tidak makan di franchise asal Cina selama beberapa minggu ke depan dapat mengurangi resiko penularan COVID. Ketika kita tidak sering-sering keluar, kita menjaga physical distancing dan social distancing. Bukan karena nama embel-embelnya Cina, tapi karena keluarnya itu. Sekali lagi, baik dia apapun yang dari Cina itu tentu sudah melewati beberapa tahapan untuk sampai ke negara kita Indonesia. Apalagi restoran Cina, kalau cara memasaknya benar, dimasak dengan tepat suhu yang tinggi, itu akan dapat mencegah virus menulari melalui makanan. Kekhawatiran lain yang muncul adalah apakah jika pasien COVID-19 yang sudah sembuh boleh bergabung kembali di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Jawabannya adalah ya, karena dia sudah dinyatakan sembuh. Artinya, dia sudah bebas. Hasil tes menyatakan negatif, di dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi virus. Bahkan tubuhnya sudah punya kekebalan dan sudah mengenali, sudah membentuk pertahanan tubuh sendiri untuk virus itu. Tubuhnya sudah lebih kebal untuk virus COVID-19. Nah, jadi tidak ada alasan untuk pasien COVID yang sudah sembuh tidak boleh tinggal di lingkungannya lagi, dan tidak ada alasan untuk mengucilkan pasien-pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Bagaimana dengan barang yang berasal dari Cina? Apakah dapat menularkan virus COVID-19? Ya, ada memang yang menggunakan merek X yang memang berasal dan diproduksi oleh Cina. Bahkan banyak handphone yang memang direparasi lagi di Cina kan, lalu belinya di shipping dari Cina. Apakah akan potensi penularan? Adalah tidak. Karena untuk baik alat elektronik atau apapun barang itu, tentu ya sudah ada satu, kalau misalkan berupa pakaian atau apa, itu sudah ada pengawetnya, dan pengawet itu berguna untuk mencegah mikroorganisme supaya konsumen juga tetap percaya pada produk itu. Terus untuk gadget ya, tidak. Karena untuk shipping itu kan makan beberapa hari. Kalau dari Cina ke Indonesia itu di aluminium itu tidak aktif, dia itu inaktif di situ. Jadi tidak menulari orang-orang di Indonesia hanya karena barang yang dikirimkan itu berasal dari negara mereka. Kecuali kalau teman-teman memang masih ragu dan tersugesti bahwasanya ini berbahaya, maka itu memang mungkin bisa menimbulkan bahaya, tapi bahaya tekanan stres. Jadi saran saya, kalau memang ragu atau apa, produknya ya dibersihkan dulu pakai disinfektan atau apa, supaya memang benar-benar clean dan teman-teman yakin untuk menggunakan produk itu. Ada pertanyaan yang saya tanyakan di kuesioner saya. Jika Anda adalah seorang driver online, sebut mereknya Gojek, Grab, Bluebird, mendapatkan orderan dari penumpang yang berasal dari atau menuju ke rumah sakit rujukan COVID-19, apakah Anda akan membatalkan orderannya atau cancel order supaya mengurangi resiko terkena COVID-19? Nah, sebagian besar orang setuju untuk meng-cancel. Saat kita ragu dan tersugesti, itu akan membuat otak itu berpikir dan menerima itu. Jadi kemungkinan besar itu akan menurunkan imun kita juga. Itu sudah menimbulkan penyakit kepada si driver, yaitu stres. Karena kita tidak tahu ya, kan rumah sakit rujukan COVID-19 tidak mengizinkan orang keluar masuk rumah sakit begitu saja dengan bebas. Pengecekan ketat di rumah sakit kan tentunya untuk orang yang masuk dan keluar rumah sakit itu. Sebagai seorang driver harus lebih menjaga. Saya tidak sepercaya itu terhadap orang yang saya angkut dari zona merahnya si COVID-19 itu. Meskipun memang mungkin protokol di sana sudah dijalankan dengan sangat ketat. Karena balik lagi, kita harus ingat ada yang namanya orang tanpa gejala. Sebenarnya kalau driver kan tidak semuanya sistem imunnya kuat. Banyak driver online yang juga berasal dari orang tua, gimana sistem imunnya sudah menurun. Ya, jadi itu pilihan sih kalau misalkan mau untuk cancel order bagi driver online ya. Lalu terapi apa sih yang digunakan untuk pasien-pasien COVID-19 itu? Berdasarkan jurnal penelitian yang aku baca di negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Cina, dan lain-lain, mereka gunakan chloroquine. Kita tahu itu anti malaria. Hanya saja belakangan mulai ada kontroversi bahwa di sebagian penelitian tidak menunjukkan efek dan tidak menunjukkan efisiensi yang baik. Tapi di sebagian besar penelitian menunjukkan. Itu akibat dari ada yang cocok dan ada yang tidak. Tapi kalau tidak diberikan terapi, itu akan lebih lagi berbahaya. Anti malaria ini akan dikombinasi dengan antibiotik. Antibiotik ini obat yang digunakan
ketika ada wabah Ebola di Afrika. Selain itu, anti radang, karena kemungkinan besar COVID ini akan membuat peradangan atau nyeri untuk mengurangi dan menekan rasa sakit. Sebelum menggunakan hidroksikloroquin ini memang sudah banyak terapi yang dicobakan ketika pertama kali pandemi diangkat beritanya, seperti misalnya obat hepatitis dan banyak obat-obatan lainnya itu mulai dicobakan. Obat-obat injeksi yang tentunya memang untuk sel imun itu mulai dicobakan, dan ada yang memang menunjukkan hasil yang baik, tapi ada justru yang menimbulkan hasil yang kurang baik. Nah, untuk vitamin apa yang baik dan direkomendasikan? Kemenkes sendiri merekomendasikan untuk vitamin C, D, dan E, dan multivitamin untuk orang-orang tertentu. Kalau teman-teman memang tidak mau repot, boleh mengkonsumsi vitamin yang memang sudah all in di dalamnya, multivitamin seperti Blackmores atau Enervance. Itu memang di dalamnya sudah ada beberapa vitamin juga untuk mencukupan kebutuhan. Yang terpenting adalah vitamin C dan vitamin E dan sinar matahari, karena vitamin C dan vitamin E merupakan antioksidan. Vitamin C itu antioksidan harian yang dibuang setiap harinya melalui air seni. Vitamin E adalah vitamin yang disimpan di dalam hati, hanya saja dosisnya tidak boleh terlalu banyak. Dosis yang beredar adalah vitamin E ukuran 100 IU, tetapi yang kita butuhkan bahkan kurang dari 50 IU sudah cukup. Cuma karena lagi kondisi luar biasa seperti ini, jadi teman-teman boleh minum vitamin E itu yang 100 IU, satu kapsul untuk 2 atau 3 hari. Untuk vitamin C nya teman-teman bisa gunakan vitamin C 50 mg yang lipi yang biasa aja, dan lebih aman juga diminum setiap hari, itu baik. Untuk vitamin D, teman-teman bisa beli vitamin D di luar, itu bentuk apa saja, dan jangan lupa untuk berjemur supaya vitamin D nya bagus. Vitamin D ini bagus untuk tulang dan untuk bantu metabolisme tubuh. Ada juga yang mengatakan vitamin A dan vitamin lainnya ya, itu boleh baik aja untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Lalu obat-obat tradisional yang teman-teman konsumsi seperti jamu atau obat-obat tradisional lainnya itu juga baik, karena tumbuh-tumbuhan alami memang baik untuk dikonsumsi ketika masa seperti ini. Hanya saja untuk jamu sendiri kadang dicampur ya dengan obat-obatan yang seharusnya tidak boleh. Jadi untuk menjaga itu teman-teman boleh racik sendiri jamu itu. Kita bisa browsing di internet cara mudahnya bagaimana. Semua menjaga kesehatan, melihara daya tahan tubuh dengan asupan vitamin yang baik dan gizi yang cukup dari makanan supaya imunitas terjaga, pekerjaan tetap maksimal, dan kita bisa kembali beraktivitas dengan baik lagi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya berharap semoga kita semua tidak ada yang terinfeksi COVID. Jadi balik lagi ya teman-teman, obat spesifik untuk COVID-19 ini belum ditemukan. Kita tetap harus physical distancing dan social distancing, walaupun namanya new normal, tetap harus menjaga. Teman yang punya pertanyaan boleh komentar di bawah, memberikan saran atau masukan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya untuk mendukung channel ini tetap terus berkembang. Terima kasih, salam sehat.